Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Farwani. Saya dari kelas 1B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Riau. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang ciri-ciri dan struktur hikayat Melayu dalam mata kuliah Sastra Melayu dengan dosen pengampu Dr. Roziah SPD MA. Sebelum kita membahas tentang ciri-ciri dan struktur hikayat Melayu, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan hikayat. Hikayat adalah karya sastra Melayu lama yang berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, historis, keagamaan, biografis atau gabungan sifat-sifat dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan, menurut Pertiwi Ana 2022. Setelah mengetahui pengertian dari hikayat, kita memasuki ke ciri-ciri hikayat yang pertama, yaitu kemustahilan. Salah satu ciri cerita rakyat atau hikayat adalah kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar, menurut Lisa Raisya Khairun tahun 2023. Ciri-ciri yang kedua yaitu anonim. Anonim berarti tidak diketahui jelas siapa pencipta atau pengarangnya. Hal tersebut disebabkan karena disampaikan secara lisan. Bahkan, dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarangnya. Menurut Anindya Zahra tahun 2023. Kita memasuki ke ciri-ciri hakikat Melayu yang ketiga, yaitu kesaktian. Tokoh-tokoh yang terkandung pada hakikat biasanya mempunyai kemampuan seperti di film superhero. Dalam kisah Mahabharata, ada tokoh Arjuna yang memiliki kemampuan memanah di atas rata-rata. Ada pula Gatot Kaca, tokoh perwayangan Jawa yang bisa terbang tanpa menggunakan sayap, menurut Salsabila Nanda tahun 2024. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu istana sentris. Hikayat seringkali bersifat istana sentris, yaitu bertema dan berlatar kerajaan. Tokoh-tokoh yang diceritakan dalam hikayat biasanya adalah raja, anak raja, atau prajurit. Selain itu, latar tempat yang digunakan adalah suatu negeri yang dipimpin oleh seorang raja, atau istana dalam suatu kerajaan, menurut Sabrina Alfari tahun 2024. Sebelum kita lanjut ke ciri-ciri berikutnya, teman-teman udah paham belum sih sama keempat ciri-ciri yang telah saya jelaskan sebelumnya? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke ciri-ciri yang kelima, yaitu statis. Hikayat menjadi salah satu karya sastra yang statis dan tetap, selama penulisan dan penggambaran kisah-kisah di dalam hikayat tidak memiliki banyak perubahan yang berbeda dengan hikayat lain, atau hikayat dari negara lain, menurut Nandi tahun 2024. Ciri-ciri yang selanjutnya atau ciri-ciri yang keenam adalah pralogis. Pralogis artinya banyak cerita di dalam hikayat tidak dapat diterima oleh akal. Cerita-cerita prologis dalam hikayat tidak dapat diterima oleh akal karena bersifat khayalan. Contoh cerita prologis dalam hikayat adalah gambaran tokoh yang bersifat fantastis, menurut Ilham Fikriansyah tahun 2023. Nah teman-teman, kita sudah memasuki ke ciri-ciri terakhir dalam hikayat Melayu, yaitu bahasa Melayu kuno. Terkait penggunaan bahasa, tentu saja hikayat tidak seperti karya sastra modern seperti sekarang. Jadi, hikayat ditulis menggunakan bahasa Melayu kuno atau lama, menurut Devi Lianovanda tahun 2024. Baiklah, sekarang kita memasuki ke struktur hakikat Melayu. Terdapat 6 struktur dalam hakikat Melayu, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Kita memasuki ke struktur yang pertama, yaitu abstrak. Pada dasarnya, dalam penulisan hikayat, abstraksi bersifat opsional atau abstraksi boleh disertakan dan boleh juga tidak disertakan. Jadi, struktur abstrak ini bergantung dari Anda sebagai penulis hikayat ingin mencantumkan abstrak atau tidak, menurut Salma tahun 2023.
Struktur yang kedua yaitu orientasi. Orientasi merupakan bagian awal dari cerita hikayat. Bagian tersebut berisi tentang latar atau tempat dari cerita dan siapa tokoh yang terdapat dalam hikayat tersebut. Menurut Titi Wardyanil dan kawan-kawan tahun 2023. Memasuki struktur yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi merupakan konflik atau masalah yang terdapat dalam hikayat, menurut Sugiyarti Nengsirina tahun 2024. Struktur yang keempat dalam hikayat yaitu evaluasi. Bagian ini merupakan penyelesaian dari permasalahan yang dialami oleh tokoh, yaitu konflik atau masalah yang dialami tokoh sudah mulai mereda, menurut Super Admin tahun 2023. Kita memasuki ke struktur terakhir yaitu koda. Koda adalah bagian terakhir yang menyampaikan amanat atau pesan dari penulis kepada pembaca. Melalui koda, pembaca dapat memahami nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat menurut Maxki tahun 2024. Itulah sedikit penjelasan saya mengenai ciri-ciri dan struktur dalam sastra hikayat Melayu. Tetapi saya ingin sedikit menambahkan penjelasan mengenai unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam hikayat Melayu. Kita memasuki ke unsur intrinsik yang pertama, yaitu tema. Tema merupakan gagasan yang mendasari cerita menurut Ayu Maas tahun 2023. Unsur yang kedua yaitu latar. Latar disebut juga setting, yaitu tempat atau waktu terjadinya peristiwa yang terjadi dalam sebuah karya sastra. Menurut Della Mareta R. tahun 2022. Baiklah, kita memasuki ke unsur intrinsik yang pertama, yaitu tema. Tema merupakan gagasan yang mendasari cerita, menurut Ayu Maas tahun 2023. Unsur yang kedua yaitu latar. Latar disebut juga setting atau tempat atau waktu terjadinya peristiwa. Peristiwa yang terjadi dalam sebuah karya sastra menurut Della Mareta R. tahun 2023. Unsur yang ketiga yaitu alur. Alur merupakan jalinan peristiwa dalam cerita. Alur dapat berupa alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Unsur yang keempat adalah tokoh. Tokoh merupakan pemeran cerita yang menggambarkan watak tokoh disebut dengan penokohan menurut Yasa Nugroho tahun 2022. Unsur intrinsik yang kelima yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita menurut Erista Estining Tias tahun 2023. Unsur intrinsik yang keenam yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan pusat pengisahan dari mana suatu cerita dikisahkan oleh pencerita. Unsur intrinsik yang terakhir adalah gaya bahasa, berkaitan dengan bagaimana penulis menyajikan cerita menggunakan bahasa dan unsur-unsur keindahan lainnya menurut Alfi Yuda tahun 2023. Baiklah teman-teman, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.